Alhamdulillah udah Ramadan lagi. Semoga tahun ini dimudahkan ya. Sebentar lagi imsak. Jangan lupa sedekah subuh. Berbagi jadi mudah. Ramadan jadi mudah bersama Beyond by BSI. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'alif rahimahumullah. Qolal mu'alif rahimahumullah. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, untuk episode kali ini kita akan mengupas, akan mengkaji zakat fitrah. Perlu kita ketahui bahwa kewajiban zakat fitrah itu akan terwujud. Kita akan terkena kewajiban zakat fitrah bila mana kita telah memenuhi 3 persyaratan. Tiwa tajibu zakatul fitri wa yuqalu laha zakatul fitri ay khilqah bisala sati asya. Jadi seseorang akan terkena hukum wajib zakat fitrah ketika memenuhi 3 syarat. Pertama, al-islamu, bahwa kita sebagai orang Islam. Fala fitrota ala kafirin asliyin, maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat fitrah bagi orang kafir asli. Ila fi raqiqihi wa qaribihi al muslimaini, kecuali kalau orang kafir tersebut itu ternyata punya budak yang wajib beliau nafakoi, atau punya kerabat, ya, orang gila atau anak kecil yang wajib dinafkahi oleh orang kafir tersebut, maka walaupun toh dia kafir, maka wajib memberi zakat atas nama budaknya, rokeknya tadi, atau wajib mengeluarkan zakat fitrah atas nama kerabatnya yang gila atau yang masih kecil tadi. Jadi intinya syarat orang mengeluarkan zakat itu adalah harus Islam. Wabi guru bisamsin min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Wahina idin fatuh roju zakatul fitri ngaman mata ba'dal huruf dunaman wulida ba'dahu. Syarat yang kedua, orang terkena wajib zakat fitrah itu bila menemukan tenggelamnya matahari di malam hari raya Idul Fitri. Jadi seseorang kok masih bernapas, hidup, menemukan malam hari raya Idul Fitri, berarti ketika Ramadan hidup dan masih menemukan malam Idul Fitri, menemukan 2 juz, sebagian dari Ramadan dan dari Idul Fitri, maka beliau wajib mengeluarkan zakat fitrah.
Ada orang tua hampir meninggal. Setelah malam Idul Fitri maghrib dapat 10 menit, dari maghrib dapat 10 menit lalu meninggal dunia, maka beliau wajib mengeluarkan zakat alias ahli warisnya karena beliau sudah meninggal. Karena beliau menemukan Ramadan dan juga menemukan bulan Syawal walaupun cuma 10 menit bahkan 5 menit, maka beliau wajib mengeluarkan zakat fitrah. Berbeda dengan kasus kalau seorang anak, seorang bayi itu lahirnya setelah maghribnya Idul Fitri. Jadi malam Idul Fitri dapat 10 menit, malam Idul Fitri dapat 5 menit, si anak lahir, maka anak tersebut tidak terkena tuntutan mengeluarkan zakat. Orang tuanya, walinya tidak wajib mengeluarkan zakat. Karena si anak tersebut hanya menemukan Idul Fitri saja, tidak menemukan Ramadan. Kalau lahirnya sebelum maghrib kurang 5 menit, berarti menemukan Ramadan 5 menit terus masuk Syawal maghrib, maka anak tersebut wajib mengeluarkan zakat. Yang kena wajiban adalah orang tuanya. Jadi syaratnya selain Islam harus menemukan 2 juz, yaitu bulan Ramadan dan Syawal. Yang ketiga, syarat yang ketiga, seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu wa wujudul fadli wa huwa al-yasaru sahsi bima yafdhulungan kutihi wa kuti iyalihi fi dzalikal yaum ay yaumil idzi wa kadza lailatuhu aidon. Syarat ketiga, seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah bila mana di hari raya dan malamnya hari raya itu punya kelebihan makanan pokok untuk diri dan keluarganya. Jadi batasannya cukup seperti itu. Kok pada hari raya dan malamnya itu punya harta, punya makanan yang lebih selain untuk diri dan keluarga yang menjadi tanggungannya, maka beliau wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dalam zakat fitrah kita kena kewajiban itu atau rukun-rukunnya zakat fitrah. Kalau tadi syaratnya, sekarang rukun yang harus ada pada zakat fitrah itu ada 4. Pertama yaitu harus ada niat. Zakat fitrah sah ketika yang membagikan zakat, ketika yang wajib zakat itu berniat. Kapan? Waktunya si muzaki, orang yang zakat itu mengucapkan niatnya, yaitu waktunya ketika beliau itu memisahkan harta zakat dari lainnya. Jadi mengambil zakat, memisahkan, mengambil umpamanya zakatnya itu beras, mengambil beras dari karung, dari tempatnya disisihkan, itu mulai diwajibkan zakat. Sampai kapan? Batasan waktu niat sampai zakat fitrah tersebut diterima oleh mustahik. Jadi mulai mengambil dari tempatnya, dipisahkan antara yang mau dizakatkan sampai diberikan kepada mustahik, itu adalah waktunya zakat. Jadi ketika kita serahkan kepada amil, kita memberikan kepada amil sambil niat, itu juga bisa. Kita ngasihkan kepada wakil, itu kita niat juga bisa. Yang penting jangan sampai
Zakat fitrah sudah diterima mustahik tetapi belum kita niati. Itu yang tidak sah. Adapun niat nanti keterangannya lebih lanjut. Sekarang rukun yang kedua, selain di situ harus ada niat, di situ harus ada ukuran kadar, harus ada ukuran kadar makanan pokok yang dikeluarkan. Yang ketiga ada orang yang membayarkan, ya, orang yang menunaikan. Yang keempat orang yang dikasihkan. Jadi harus ada niat, terus di situ ada barangnya, ada zakat fitrahnya, ukurannya yang sudah itu. Terus yang ketiga adanya pelaku yang memberikan, yang terakhir adanya penerima. Itu keempat-empatnya itu harus terpenuhi, ada semuanya. Sekarang mulai kita bahas satu persatu, yaitu persyaratan di sana harus ada niat. Dalam niat, hakikatnya niat ya, itu adalah menyengaja. Artinya hati kita ketika memberi zakat itu harus sadar bahwa saya sedang memberikan ya zakat. Ada kesengajaan. Kalau tanpa ada kesengajaan itu berarti tidak niat, lindur. Jadi kita harus niat, ada kesengajaan. Sedangkan letaknya niat, baik itu niat sholat atau niat zakat atau niat apapun, bahwa wa mahalwa fil qalbi. Jadi yang dihitung, yang diitibar dalam masalah zakat ataupun ibadah lainnya itu adalah niatnya yang terdapat dalam hati. Lesane buanter, ini zakatku, atau nawaitu an uhrija ila akhirih. Itu. Tapi hatinya kosong, tidak sah. Artinya hatinya harus punya qasdu, punya kesengajaan, ini mengeluarkan ya zakat, ini zakatku, ini zakat istriku, ini zakat ke keluargaku. Cukup ning jero ati. Dan kita mengucapkan ini zakatku, ini zakat istriku, ini zakat anakku, zakat keluargaku, mengucapkan dengan suara itu hukumnya sunnah. Jadi kalau bisa sunnah juga kita jalankan itu, terus kewajibannya di dalam hati juga harus kita jalankan. Jadi dapat kesunahan dan juga dapat pahala atau menggugurkan. Dan dalam niat kan harus muqaronah. Artinya ya itu tadi, mulai kita mengambil itu kan sudah dalam proses pemberian ya zakat. Kalau jauh-jauh mungkin kita sudah niat, niku namanya bukan niat tapi azam, perlu diulangi lagi. Selanjutnya waktunya sudah, kesengajaannya tadi sudah, sekarang yaitu kadar. Yang nomor 2 harus ada ukuran atau kadar daripada zakat yang kita berikan. Ukuran zakat fitrah itu adalah 1 sok nabi. 1 sok sama dengan 4 mud. Kalau kita pindah dengan ukuran berat, ukuran kilogram, 1 mud itu kita bulatkan menjadi 7 on. Kalau 4 mud berarti 7 kali 4 adalah 2,8. Itu pun sudah ikhtiyat, sudah jelas-jelas diterimanya, kita tidak ragu. Dari sisi nilai, dari sisi jumlahnya, kalau 2,8 2,8 on itu dari jumlahnya sudah yakin diterima. Kalau kita pakai ukuran 2,5
kilo atau 2,7 mungkin masih ada kekhawatiran. Tapi dari jumlah 2,8 itu sudah jelas. Namun kalau kita ngikuti zaman Rasulullah bahwa zakat itu tidak pakai berat, tetapi Alhamdulillah udah Ramadan lagi. Semoga tahun ini dimudahkan ya. Sebentar lagi imsak. Jangan lupa sedekah subuh. Berbagi jadi mudah. Ramadan jadi mudah bersama Beyond by BSI. Bank Syariah Indonesia. pakai volume, tidak pakai waznun, tidak pakai timbangan, tapi pakai kailun. Jadi kalau zaman kita kembali ke zaman datangnya Islam, beliau Rasulullah itu ngukurnya zakat tidak pakai hitungan berat tapi hitungan volume. Itu sok di sana itu seperti itu. Jadi satu sok beras putih itu kalau di kilogram itu 2719, 2 kilo 719 dibulatkan menjadi 28 gram, yang satu mutnya itu 679 dibulatkan menjadi 7 on, maka yang ihtiyat adalah 2,8. Ketika kita mengikuti tidak pakai berat tapi pakai takaran, pakai volume, maka suatu wadah, suatu tempat yang berbentuk kubus, yaitu harus mempunyai sisi-sisi, yaitu secara ihtiyat kita membuatnya centak, membuatnya adah untuk ngukur. Itu yang pakai ihtiyat itu 15 cm kubik. Jadi panjang, lebar, kali tinggi itu semua adalah 15 cm. Jadi itu pun pakai yang dalam, bukan yang luar. Isinya bagian dalam itu dengan ukuran panjang, lebar, kali tinggi 15 cm. Seperti itu. Jadi kalau ukurannya 15 cm tapi yang diukur itu adalah suatu kubus tapi dari sisi luarnya, itu bisa jadi dalamnya tidak ada. Lebih-lebih wadah tersebut tebal, ada 1 cm, berarti dalamnya kan tinggal 14. Berarti yang dihitung ukuran 15 kubik, panjang, lebar, kali tinggi, itu adalah bagian dalam. Nah, dasar pengambilan kita menggunakan apa tadi? Menggunakan volume, tidak menggunakan berat, ya, tidak pakai kilo berat tapi pakai satuan isi. Itu pengambilan dari kitab Majmu' Juz 6 Shahifah 128-129. Teng mriko waqat takallama jama'atun minal ulama fi hadzal mas'alah fa asanuhum illa angqol fa'anal wajiba ikhraju so'in mu'ayarin biso'i alladzi kana yukhraju bihi fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan
yang wajib, yaitu kita mengeluarkan dengan sok, yang mana sok itu pakai ukuran yang ketika dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadzalikal sok maujudun, dan sok itu ada. Waman lam yajidhu wajaba alaihil istidharu. Waman lam yajidhu wajaba alaihi al istidharu bi ayyahruja ma yutayaqonu anhu la yangkusu anhu. Dari sini keterangannya waman lam yajidhu wajaba alaihi al istidhar. Bagi siapa yang tidak menemukan sok, tidak menemukan ukuran cendak untuk zakat, karena sekarang satuannya adalah kilometer, dan dia tidak menemukannya ukuran tersebut yang pakai cendak, adanya kilometer, kiloan, gram itu, pakai gram, pakai berat berapa kilo, maka waman lam yajid wajaba ali al istidhar, kita wajib memperjelas dengan gambaran bi ayyahruja ma yutayaqonu anhu la yangkusu anhu. Dengan praktek kita sampai yakin bahwa beras yang kita keluarkan sebagai zakat fitrah itu tidak kurang dari yang dikeluarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi ketika kita buat cendak, langsung kita bulatkan, kita sempurnakan 15 cm kubik itu. Walaupun toh sebenarnya kalau kita ngepres yaitu cukup 14 cm,65. Jadi enggak genep 15. Cuma dalam rangka ikhtiyat ya ada 0,35 cm kita sempurnakan. Itu ukuran untuk membuat cendak, untuk membuat ukuran satu sok. Di menawi panjenengan pakai kilogram, karena kondisi beras itu tidak tentu, ada yang banyak kadar airnya, ada tidak, sehingga panjenengan pengen tahqiq, pengen yakin, maka keluarkanlah dengan pakai takaran, yang mana takaran tersebut, sok tersebut, cendak tersebut menggunakan ukuran 15 kubik, panjang lebar kali tinggi 15 cm. Itu baru bisa kita yakini. Terus dalam masalah pemberian zakat, tadi ada muaddi, orang yang membayar zakat. Kalau yang dibayar dirinya sendiri itu cukup kita niat ya, tanpa ada persyaratan yang lain. Tapi kalau yang kita beri zakat itu adalah anak kita, orang yang menjadi tanggung jawab kita, tapi anak tersebut umpamanya sudah mandiri, sudah mampu mencari nafkah sendiri, maka dalam prakteknya kita harus sepengetahuan, kita harus izin anak yang kita zakati. Kalau anak kecil belum mandiri, cukup kita niat tanpa izin, enggak masalah. Tapi kalau kita mengeluarkan atas nama anak kita yang sudah mandiri, anak yang sudah dewasa, maka kita butuh izin. Jadi dalam memberikan zakat kita harus minta izin, memberi kabar bahwa sampean zakat fitrahnya saya yang ngasih. Itu persyaratan ketika yang dizakati itu bukan dirinya, yaitu orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau sudah balik, sudah dewasa, kita harus izin. Itu syarat bagi yang memberi zakat. Selanjutnya di dalam bab zakat, waktu pemberian zakat fitrah itu
terbagi dari beberapa hukum. Yang pertama yaitu hukum memberi zakat itu waktunya mubah, jawaz. Kapan? Sejak memasuki bulan Ramadan. Namanya takjil fitri. Jadi ketika kita mengasihkan zakat itu masuk bulan Ramadan, malam Ramadan pertama, itu kita sudah dibolehkan. Hukumnya boleh. Gitu. Tidak sunah mboten tapi boleh, mubah. Sampai hukum mubah itu berlaku sampai Ramadan habis. Terus hukum memberikan zakat fitrah itu sunnah. Hukum memberikan zakat itu utama. Kapan? Ketika waktu sudah masuk subuh tapi kita belum sampai sholat Idul Fitri. Jadi ketika kita mengasihkan zakat fitrah di pagi hari sebelum sholat Idul Fitri, sebelum imam masuk ke masjid, itu hukumnya sunnah. Jadi waktu mubah itu adalah takjil awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Waktu sunnah adalah di pagi hari sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Yang ketiga, hukumnya adalah makruh. Yaitu kapan? Ketika kita sudah selesai sholat Idul Fitri, baru sholat selesai, terus kita membagikan zakat fitrah dengan tanpa adanya uzur, maka itu hukumnya makruh sampai tenggelamnya matahari alias maghrib. Kok sampai maghrib kita tetap belum mengasihkan zakat fitrah? Padahal para mustahik itu sangat menunggu. Kita teledor, maka mulai maghrib itu hukumnya mengakhirkannya. Kita meletakkan zakat, kita meletakkan mengasih zakat setelah maghrib, ya, di hari raya niku empun haram. Jadi hari pertama malam kedua maghrib itu kita ngasih zakat fitrah tanpa adanya uzur, hukumnya haram. Meletakkan di situ haramnya. Adapun memberikan zakat tetap wajib. Selama belum kita kasihkan, kita masih kena tuntutan harus membayar zakat. Tapi kok dideleh wektune ning gene maghrib, mulai maghrib hari raya pertama malam kedua itu haram. Jadi zakatnya tetap harus diberikan alias wajib. Dosane krono kita mengakhirkan. Itu diantara waktu-waktu kapan kita harus membagikan zakat fitrah. Kena hukum haram itu tadi kalau memang tidak ada uzur. Umpamanya ternyata yang mau kita kasihkan kita lupa naruh di mana zakatnya tadi. Atau yang mau kita kasih masih pulang kampung, maka itu ngelewati waktu enggak masalah karena adanya uzur. Barangnya enggak ada lali taruh atau mustahiknya tidak ditemukan karena lagi pulang. Seperti itu. Ini ada titipan pertanyaan. Yaitu ketika padi dijual, siapakah yang wajib berzakat? Jadi padi ini zakat euro ketika padi itu belum dizakati tapi sudah dijual, maka siapa yang berkewajiban zakat? Yang kewajiban zakat tetap pemilik padi, bukan pembelinya. Seperti itu. Begitu juga ketika sawah itu adalah sawah menyewa bukan miliknya sendiri, tetap yang punya kewajiban adalah yang menanam, yang punya benih. Yang terakhir pertanyaan adalah ketika sekali panen tidak ada satu nisab, maka dikumpulkan panen yang kedua. Panen pertama, kedua tidak ada satu nisab, dikumpulkan dengan yang ketiga. Yang penting dalam 3 panen itu waktunya masih 1 tahun.
itu baru kita keluarkan. Tapi kalau satu kali panen langsung ada 1 nisab, maka tidak usah menunggu 1 tahun. Setiap panen harus kita keluarkan karena ada 1 nisab. Sementara waktunya sudah habis. Untuk lengkapnya nanti mengikuti episode selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah Ramadan lagi. Semoga tahun ini dimudahkan ya. Sebentar lagi imsak. Jangan lupa sedekah subuh. Berbagi jadi mudah. Ramadan jadi mudah bersama Beyond by BSI. Bank Syariah Indonesia.